Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahaya Nurmala dengan NIM 24034042 dari jurusan Fisika kelas B. Baiklah, hari ini saya akan melakukan presentasi Project Business Plan dari mata kuliah umum pengantar perusahaan dengan sesi 0627. Dengan dosen pengampunya Ibu Tri Kurniawati, SPD, MPD. Business plan yang saya lakukan adalah membuat mochi mangga. Di sini deskripsi usaha saya, yaitu mochi mangga adalah usaha kuliner yang mengusung konsep cemilan fusion antara mochi, kue kering Jepang, dengan buah mangga yang manis, segar, dan kenyal. Mochi mangga menawarkan berbagai varian mochi yang disesuaikan dengan selera lokal, baik dalam bentuk mochi isi mangga segar maupun mochi dengan es krim mangga. Bahkan mochi dalam bentuk mini untuk oleh-oleh. Mochi mangga berfokus pada kualitas bahan baku dengan menggunakan mangga lokal yang memiliki rasa khas dan kualitas tinggi. Produk kami juga mengedepankan konsep sehat dengan menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet. Tujuan mulianya yaitu menyediakan camilan sehat dan bergizi berbasis bahan alami, memanfaatkan mangga lokal untuk mendukung ekonomi petani dan pertanian Indonesia. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja dan pelatihan untuk karyawan lokal. Yang keempat, menghasilkan produk ramah lingkungan dan mengedepankan keberlanjutan. Yang kelima, memberikan pengalaman yang memuaskan kepada konsumen. Permasalahan dan solusinya. Yang pertama, keterbatasan pasokan mangga berkualitas. Solusinya, jika pasokan mangga lokal terganggu, bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jenis mangga lain yang memiliki kualitas serupa atau bekerja sama dengan petani dari daerah lain yang memiliki musim panen berbeda. Yang kedua, persaingan ketat di industri kuliner. Solusinya, inovasi produk. Untuk tetap menarik pelanggan, Mochi Mangga harus terus berinovasi baik dalam hal rasa, variasi produk, maupun cara penyajian. Yang ketiga, pengelolaan produk dan kualitas produk. Solusinya, menerima masukan dari pelanggan dengan terbuka dan menjadikannya bahan evaluasi untuk meningkatkan produk. Yang ketiga, analisis kompetitor. Dalam pasar kuliner, untuk analisis kompetitor Mochi Mangga, kita perlu mengidentifikasi para pesaing utama dalam industri kuliner yang relevan, terutama yang bergerak dalam makanan fusion atau produk berbasis mangga. Yang pertama, merek kuliner fusion. Kelebihannya memiliki kemasan dan branding yang canggih, seringkali mengarah pada segmen premium atau trendy. Kekurangannya, terkadang terlalu mengandalkan tren yang bisa cepat berubah dan membuat brand menjadi kurang relevan. Yang kedua, produk berbasis mangga. Kelebihannya memiliki pangsa pasar yang sudah ada karena banyak konsumen menyukai makanan tradisional yang dimodernisasi. Kekurangannya kurang inovatif dalam menciptakan produk baru, sehingga bisa dianggap monoton oleh konsumen muda yang mencari sesuatu yang baru dan berbeda. Analisis pasarnya adalah segmen pasar. Konsumen muda antara umur 18 tahun sampai 35 tahun mencari makanan praktis, sehat, dan bergizi, terutama yang dapat dinikmati secara tepat. Konsumen sehat dan peduli, konsumen yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan, diet, dan pola makanan bergizi. Mereka lebih memilih cemilan rendah kalori tanpa bahan pengawet dan menggunakan bahan alami. Untuk keluarga, menyediakan produk yang dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga, termasuk anak-anak yang suka rasa manis alami mangga. Ukuran pasar dan potensi. Pasar makanan sehat Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih dari 10% setiap tahunnya. Mochi Mangga memiliki peluang untuk tumbuh pesat dengan mengedepankan kualitas bahan baku segar dan inovasi produk. Persaingan pasar. Dalam pasar kuliner yang kompetitif, Mochi Mangga harus memperhatikan beberapa pesaing utama, baik yang bergerak di bidang cemilan sehat maupun makanan tradisional modern. Namun, Mochi Mangga dapat bersaing dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif, varian produk sehat, dan penggunaan bahan baku lokal berkualitas. Yang kelima, konsumen potensial. Mochi Mangga memiliki peluang untuk menarik berbagai segmen konsumen potensial dengan penekanan pada konsumen muda yang trendy, konsumen sehat yang mencari cemilan alami, serta pecinta kuliner yang ingin mencoba rasa baru yang unik. Selain itu, pasar keluarga dan wisatawan juga bisa menjadi segmen yang menarik untuk pengembangan produk dan distribusi. Dengan pendekatan pemasaran yang tepat, Mochi Mangga bisa memperluas jangkauannya ke segmen-segmen tersebut. Penawaran produk yang sehat, unik, dan menarik secara visual, serta memperkuat kehadirannya baik secara online maupun offline. Jenis produknya yaitu mochi mangga adalah makanan sehat yang terbuat dari campuran utama buah mangga yang segar ditambah dengan bahan-bahan lain seperti mochi berisi potongan mangga segar dengan lapisan tepung ketan yang kenyal di luar. Produk ini menonjolkan rasa mangga lokal yang segar dan manis. Mochi mangga terkenal karena rasa manis alami dan mangga yang kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan.
Keunikan dan keunggulan produk. Keunikan dari mochi mangga yaitu kombinasi antara mochi dan mangga menggunakan bahan lokal, kombinasi sehat dan praktis penggunaan bahan lokal. Keunggulan dari dari mochi mangga yaitu memberikan pengalaman rasa baru, kaya nutrisi dan vitamin, kualitas mangga lokal, kemasan ramah lingkungan. Manfaat dan kegunaan produknya yaitu mochi mangga merupakan produk cemilan yang tidak hanya menawarkan rasa yang lezat, tapi juga berbagai manfaat kesehatan dan kegunaan praktis bagi konsumennya. Menggabungkan mangga segar yang kaya akan vitamin C dan serat dengan tepung ketat, mochi mangga memberikan camilan sehat yang bebas dari bahan pengawet dan pewarna buatan. Mochi mangga juga memiliki alternatif sehat untuk cemilan manis. Dengan rasa alami mangga yang tidak mengandung gula, tambahan berlebihan menjadikannya pilihan yang lebih baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi gula. Bentuk dan penyajian produknya, mochi ini ideal untuk dimakan sekali lahap dengan sangat cocok untuk dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari. Mochi mangga mini biasanya dikemas dalam wadah kecil atau bungkus plastik individual yang memudahkan konsumen untuk membawa cemilan ini kemana saja. Teknologi dalam proses produksinya yaitu yang digunakan dalam proses produksi mochi mangga adalah mesin pengaduk-adungan, lemari pendingin, dan mixer. Pengembangan produk yang akan dilakukan adalah dengan terus melakukan inovasi berupa desain kemasan produk yang lebih ramah lingkungan dan lebih menarik perhatian, tetap menjaga kestabilan rasa dan menjaga kealamian produk. Sarananya yaitu mangkok besar, pengaduk bisa spatula atau sendok kayu, kukusan atau panci kukus, penggiling adonan, pisau atau memotong adonan, timbangan dapur. Prasarana yang digunakan adalah tempat penjualan yang berada di Jalan Gajah Enam yang bertempatan di Universitas Negeri Padang. Mitra kami yaitu yang bekerja sama dengan saya adalah toko roti yang berada di sekitaran Gajah Enam. Jaring usahanya yaitu GoFood yang bisa pesan antar, dan juga saya menggunakan berbagai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Produk saya juga bekerja sama dengan toko-toko makanan yang ada di sekitaran Universitas Negeri Padang. Pemasaran. Target konsumen saya yaitu yang pertama mahasiswa dan pelajar yang berada di sekitaran Padang, yang kedua anak-anak, yang tiga masyarakat. Wilayah pemasarannya yaitu di sekitaran rumah produksi, yaitu penempatan di Jalan Gajah nomor 6 arah kampus Air Tawar Barat, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Selain itu juga dipasarkan secara online untuk sekitaran Padang. Strategi pemasarannya pemasaran secara langsung, yaitu pemasaran secara langsung dilakukan melalui promosi lisan pada konsumen. Yang kedua, pemasaran tidak langsung dilakukan secara online melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan GoFood. Situasi persaingan untuk mochi mangga cukup ketat, baik dari kompetitor langsung seperti produk mochi lainnya, maupun dari pesaing tidak langsung seperti cemilan berbahan buah lain atau produk tradisional. Jumlah dan harga produk. Dalam satu kali reproduksi, saya mampu menghasilkan sebanyak 60 buah mochi mangga dengan memproduksi setiap harinya dengan harga 5.000 per satu buah mochi. Di sini biaya variabel yang saya keluarkan adalah seperti yang tertera di dalam tabel. Dengan total biaya variabel saya itu 190.500. Dengan biaya tetap yaitu dengan barang-barang yang diperlukan dengan total yang diperlukan 182.000. Dengan biaya perjalanan promosi 100.000. Biaya ATK saya dengan total semuanya yaitu 79.000. Dan jadi untuk seluruh keperluan saya memerlukan total uang 551.500. Rencana laba dan rugi. Untuk biaya produksi dibagi jumlah produksi sekitaran 190.500 dibagi 60, jadi hasilnya 3.175. Harga jualnya yaitu 5.000 per satu mochi atau per satu kotak. Pendapatan dan keuntungan 1 bulan yaitu rencana produksinya untuk produksi 2 hari sebanyak 60 buah mochi dengan pendapatan 300. Untuk produksi 1 bulan
60 pieces itu dikali 15 jadi 900. Jadi 900 untuk pendapatannya 4.500.000. Untuk 1 tahun saya memerlukan pendapatan 54 juta. Harga satu pieces yaitu 5.000. Jadi untuk harga 1 bulannya 2.857 totalnya. Dan untuk biaya 1 tahun pendapatan saya 34.290. Harga penjualan 1 tahunnya 54 juta. Jadi laba atau keuntungan 1 tahun saya yaitu 19.710. Analisis break even point. Rincian rencana biaya saya dipikirkan biaya pembelian bahan selama 2 hari produk yaitu 190.500. Dalam 1 bulan biaya bahan yaitu 2.857. Biaya tetap sebulan adalah 2.857.000. Harga jual rata-rata produk adalah 5.000. Produksi pendapatan. Untuk target produksi yaitu 60 pieces 2 hari atau 900 pieces per bulan. Diketahui pembelian bahan jangka pendek 1 bulan yaitu 2.857. Penjualan produk rata-rata per 2 hari itu 5.000, maka 5.000 dikali 60 buah mochi sama dengan 300.000. Nah, rencana pendapatan saya 1.643 untuk 1 bulan. Analisis laba atau rugi. Di sini satu laba kotor per bulan yaitu 4.500.000 dan keuntungan bersih per bulannya 1.643. Ini bentukan mochi dari yang sudah saya buat. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.